Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-37 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di tangan seorang ahli, seekor burung dapat dilatih untuk menuruti apa maunya pelatih dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lucu dan menjadi pintar. Burung yang sama bisa menjadi galak, mematuk, dan berulah ketika ada di tangan orang yang tidak mampu merawat dan melatihnya. Sayangnya, seekor burung tidak dapat memilih siapa yang menjadi pemiliknya dan siapa yang akan melatihnya menjadi burung yang lucu, pintar, dan hebat, sekalipun ia terlahir sebagai ras yang berkualitas. Ketika Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur yang benar, ia menjelaskan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar itu, dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Berbeda dengan burung yang dipelihara dan tidak mampu menentukan atau memilih kepada siapa dia tinggal, manusia punya kehendak bebas untuk memilih tetap tinggal di dalam dia sebagai pokok anggur atau tidak. Jika tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka, mereka akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus memperingatkan, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita sebagai murid-murid Kristus berlaku firman yang sama buat kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di hari ke-37 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus, mari kita renungkan. Apakah saat ini kita dalam keadaan tetap tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Dalam hal apa saudara merasa yakin masih nempel pada pokok anggur itu? Berbuahkah saudara? Berapa banyak buah yang sudah saudara hasilkan? Saya bersedih. Berapa banyak orang yang karena kesibukan mereka, bahkan berdoa di pagi hari saja, tidak sempat. Membaca Alkitab saja tidak sempat. Begitukah namanya nempel pada pokok anggur? Sadarkah mereka mulai menjadi ranting yang kering dan siap dicampakkan ke dalam api lalu dibakar? Bersyukur saudara, firman Tuhan boleh kita dengar pagi ini. Firman yang membersihkan dan memurnikan kita kembali. Mari saudara, kita merenungkan kembali kesengsaraan Kristus. Penderitaannya adalah penderitaan kita. Kuasa darahnya mengaliri kita, membasuh dosa dan pelanggaran kita. Kasih-Nya memurnikan hidup kita dan menjadi dasar bagaimana kita hidup mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Dia, kita pasti berbuah. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, jika kita berbuah banyak. Dan dengan demikian, bolehlah kita mengatakan
bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Mari saudara, ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Gantilah kata kamu menjadi nama saudara. Seperti saya akan mencontohkan untuk menghafal ayat ini. Yesuslah pokok anggur, dan minlanlah rantingnya. Jika minlan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam minlan, minlan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus, minlan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari hening sejenak dan berdoa. Ya Bapa, Sang pengusaha kebun anggur, kami bersyukur bagaikan ranting yang boleh tinggal dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Hari ini kiranya kami kembali diteguhkan iman percaya kami dalam persekutuan yang melekat pada Kristus. Bapa, berkatilah jemaat-Mu dalam perjalanan kehidupan dengan segala pergumulan yang dihadapi, baik pergumulan pribadi, rumah tangga, perekonomian, pelayanan, sakit penyakit, kedukaan, dan hal-hal yang tidak terucapkan. Kiranya Engkau menopang dan memberi mereka kemenangan atas pergumulan mereka. Kami berdoa untuk upaya penyebaran vaksinasi. Kiranya semakin banyak orang yang memperoleh vaksin dan oleh campur tangan Tuhan boleh bekerja secara efektif, sehingga semakin banyak orang yang sehat dan mempunyai imun yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpuasa jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.